Wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sebelumnya tentang tentang kebijakan moneter. Kita mundur sejenak untuk membahas tentang teori yang lebih dasar tentang aggregate demand dan aggregate supply. Jadi pertemuan kali ini akan membahas tentang aggregate demand dan aggregate supply. Jadi ini adalah dasar dari teori teori tentang makroekonomi sebenarnya, ya. Jika dari mata kuliah sebelumnya di mata kuliah ekonomi kita lebih banyak ke mikro, sekarang kita masuk ke yang lebih makro di mata kuliah politik keuangan negara. Oke. Mengapa kita belajar ini? Alasannya adalah untuk menjelaskan bagaimana real GDP, ya, dan price level dipengaruhi, ya, dan bagaimana mereka berinteraksi, ya. Jadi seringkali kita merasa belum paham secara umum tentang ekonomi karena kita nggak punya model yang mudah untuk menjelaskannya. Nah, dalam makroekonomi, ilmu makroekonomi, maka real GDP dan price level itu ya mirip dengan kuantitas barang, ya, kuantitas barang dan harga pada teori ekonomi mikro. Cuman ini dilihat lebih agregat, lebih secara keseluruhan, tidak secara mikro, ya. Oke. Ada konsep-konsep dasar seperti long run aggregate supply, ya. Long run aggregate supply itu adalah hubungan antara kuantitas real GDP dan price level pada saat full employment, ya. Jadi yang kata kuncinya itu adalah real GDP, kuantitas, dan price level pada saat full employment, ya. Jadi untuk menentukan bahwa semua orang itu bekerja atau tidak, ya, maka teori tentang full employment ini menjadi penting untuk dibahas dalam pembahasan makroekonomi, karena kan orang ekonomi bisa dikatakan krisis jika banyak orang menganggur, ya, atau ekonomi juga bisa dikatakan berlebihan, overheated, ya, kepanasan jika barang yang diproduksi itu bisa banyak tapi tenaga kerja yang disediakan sedikit, ya, overheated istilahnya, ya. Istilah kedua adalah short run aggregate supply, ya. Ini adalah hubungan antara kuantitas real GDP dan price level ketika upah, ya, harga dari sumber daya yang lain dan sumber daya yang lain dan potensial GDP dianggap konstan, ya. Oke. Short run aggregate supply ini mungkin definisi yang nggak akan aggregate supply itu maksudnya adalah supply barang-barang dan jasa yang ada pada dalam waktu yang jumlah yang pendek, ya. Nah, secara umum teori tentang aggregate supply itu dibagi dua tadi, ya, long run dan short run, ya. Long run itu selalu bersifat inelastic, perfect inelastic, ya, perfect, ya, inelastic, ya, ini disebut inelastic, ingat, ya, inelastic, ya. Dan short run kurvanya seperti ini, ya. Dia tidak tegak lurus tapi dia miring, cenderung miring ke kanan atas, ya. Oke. Nah, ini Y itu adalah real GDP, ya. Real GDP, dan ini ada Y tanda kutip tanda bintang. Maksudnya adalah ini disebut dengan istilah potensial GDP, ya. Jadi long run aggregate supply itu sama dengan potensial GDP, ya. Jadi equal, ya. Dan ini P itu price level, ya, dan Y itu real GDP, ya, price level. Kita ingat rumus income itu Y itu ada C plus G komplementasi plus apa lagi, investasi, ya, konsumsi, government expenditure, investasi, tambah ekspor minus impor, ya. Ini rumus yang sering kita lihat pada pertemuan sebelumnya, ya. Oke, perubahan pada potensial GDP atau long run aggregate supply itu dipengaruhi oleh, ya, potensial GDP itu bisa berupa jika ada perubahan di kuantitas full employment, ya. Jadi kuantitas full employment-nya itu bertambah, ada perubahan bertambah, misalnya pertambahan jumlah penduduk, ya, jumlah penduduk, ya. Itu bisa merubah potensial GDP. Ada perubahan pada modal, ada perubahan pada teknologi, ya. Kemajuan teknologi pada modal dan jumlah tenaga kerja, ya. Jadi itu adalah yang membuat long run aggregate supply itu berjumlah atau potensial GDP atau long run supply itu bergeser. Nah, ini, ya, pergeserannya kita lihat, ya.
long run ini bergeser ke sini karena apa? Jumlah penduduk, ya. Lalu ada teknologi, lalu tadi satu lagi ada investasi atau modal, ya. Modal tadi sebelumnya. Oke. Modal, ya, ini. Oke. Increase in potential GDP, jadi bergeser ke kanan dia, ya, kurvanya. Makanya dia karena 3 faktor tadi, ya, faktor jumlah penduduk, unemployment. Jadi dalam banyak istilah, lalu banyak candaan bahwa semakin banyak penduduk maka potensial GDP-nya bertambah, ya kan. Tapi kan potensialnya belum tentu dengan kondisi realnya, kan. Terus kondisi short run atau real GDP yang di bawah ini, ya, ini real, ya. Realnya bisa dibawa, bisa dibawa, bisa dikurangi, ya. Teknologi dan modal, ya. Lalu perubahan upah dan short run aggregate supply. Nah, short run aggregate supply itu bergeser karena upah, ya. Yang paling banyak memenuhi adalah upah, ya. Upah bisa juga dari cost production-nya, ya, itu juga, ya. Jadi rise in many ways. Jadi ketika upah naik, ya, maka terjadi pergeseran pada kurva ke kiri, ya, menurun, ya. Supply-nya barang itu menurun, supply barang-barang menurun. Kenapa? Karena perusahaan itu menyesuaikan, adjust, ya. Menyesuaikan dengan keadaan. Ketika ongkos produksi jadi mahal, maka, ya, dia menaikkan upahnya, minimumnya, ya. Jadi ketika ada perintah untuk menaikkan menaikkan upah buruh misalnya, ya, yang kita dikenal dengan istilah UMR, ya, upah minimum regional misalnya, maka dengan otomatis perusahaan itu men-adjust itu, ya, melakukan rasionalisasi, ya, dengan cara mengurangi supply, ya, barang-barang dikurangi karena ada kenaikan pada biaya cost of production, yaitu berupa upah, ya. Nah, seperti itu. Oke. Next. Sekarang ngebahas tentang aggregate demand. Tadi ngebahas aggregate supply, sekarang aggregate demand. Jadi yang pengaruhi perubahan aggregate demand yaitu demand adalah permintaan secara agregat, itu adalah wealth effect, kenaikan kesejahteraan atau penurunan kesejahteraan, dan substitution effect, ya. Oke, kita bahas misalnya wealth substitution, ya. Jadi bergeser ke sini itu karena ada wealth effects, ya. Kalau efeknya kalau ada decrease in real GDP, misalnya ini berkurang, ya. Ketika ada penurunan kekayaan, maka kurva bergeser dari C ke D, maka secara otomatis real GDP-nya berkurang. Tapi kalau ada penambahan kenaikan kesejahteraan, maka dia bergeser dari C ke D, ya, ini 1,1. Ini adalah pergeseran sepanjang kurva aggregate demand, ya. Jadi dipengaruhi oleh oleh barang substitusi atau substitution dan kekayaan, kesejahteraan. Tapi kurva juga bergeser, ya, tidak hanya bergerak pada sepanjang garis aggregate demand tadi, ya, tapi dia juga bisa bergeser ke kanan atau ke kiri, lalu dipengaruhi oleh world economy, fiskal dan monetary policy, dan ekspektasi. Nah, world economy ini salah satunya adalah kalau kita bicara tentang virus corona misalnya, ketika ini menarik deh, ya. Nanti kita lihat ketika ekonomi dunia lesu, ya, maka demand bergeser juga, atau fiskal monetary policy. Nah, ini yang menjadi inti dari mata kuliah ini sebenarnya, ya, fiskal dan monetary policy. Nah, ini adalah contoh bagaimana aggregate demand bergeser, ya. Kalau tadi faktornya adalah karena ada krisis ekonomi misalnya, ketika orang nggak ada orang menahan untuk belanja, orang disuruh stop di rumah, tidak boleh atau orang disuruh lockdown, ya, maka ekonomi akan bergeser ke kiri, kan, ketika ada lockdown. Kenapa aggregate demand bergeser? Karena orang nggak belanja, maka demand itu bergeser, ya, karena pengaruh virus misalnya. Atau juga ketika terjadi ekonomi mengalami perbaikan, misalnya setelah lockdown, misalnya ekonomi juga bergeser ke kanan.
Misalnya dalam ekonomi dunia, misalnya Cina mulai kembali memproduksi barang-barang dan jasa. Memproduksi barang dan jasa itu butuh bahan bakar, yaitu misalnya gas dan batu bara, ya. Nah, gas dan batu bara itu dapat mana? Dari Indonesia, ya, dari Indonesia. Lalu mereka melakukan impor, ya, impor ke Indonesia untuk itu, maka kemudian permintaan akan batu bara dan gas naik kembali, dan itu adalah suatu hal yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh kembali ketika misalnya negara lain kayak Cina, Jepang, Korea butuh gas dari kita. Ya. Dulu kita cuma jualan gas, ya, nggak pernah jualan produksi apa yang sifatnya teknologi tinggi. Oke. Nah, ini aggregate demand bergeser jika ya, berkurang, ya, itu bergeser ke kiri ketika ada expected future bahwa akan ada income, ada inflasi, ada profit decrease, ya. Ketika orang memperkirakan ada lockdown, maka otomatis orang akan apa? Ya, mengurangi demand-nya, ya, karena dianggap untuk saving, ya. Ada fiscal policy, ada monetary policy, ya, dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ada exchange rates, increase of foreign income decrease, ya. Dan dia bergeser ke kanan jika expect future income, akan ada perbaikan ekonomi, misalnya ditemukan vaksin, ya kan, ya. Fiscal policy increase, oke, ini kita bahas nanti, ada juga, ya, oke. Itulah penyebab kenapa aggregate demand bisa bergeser ke kiri, artinya bergeser itu berkurang, atau bergeser ke kanan, atau itu artinya naik, ya. Nah, ini yang menjadi inti dari idealnya ekonomi itu secara makro, ya, idealnya, yaitu dimana semua titik itu bertemu pada satu hal yang disebut dengan long run equilibrium, ya, dimana kurva aggregate demand, ya, dan kurva short run aggregate supply bertemu dengan long run aggregate supply, dan ini full employment kondisinya, ya, di mana real GDP, ya, maksimum dengan bertemu pas dengan real GDP, maksimum real GDP ketemu dengan potensial GDP. Di sini kondisi ini yang tidak ada pengangguran, ekonomi sangat stabil, ya, macroeconomic equilibrium, ya, idealnya gini, ya, ini real GDP, ini flash level, ya. Tapi kenyataan kan nggak seperti ini, kadang-kadang ekonomi juga bisa naik bisa turun, ya. Nah, karena naik turun ekonomi disebut dengan istilah business cycle, ya. Jadi ada istilah, ya, misalkan ini ketika orang berdebat tentang lockdown, misalnya orang bilang bahwa yang namanya nyawa tidak akan pernah kembali, tapi namanya bisnis, namanya ekonomi akan recovery, akan tumbuh kembali, bisa dihidupkan kembali, ya. Makanya ketika orang menghadapi corona, maka orang lebih mengutamakan nyawa, karena nyawa tidak bisa kembali, ya, tidak bisa recovery. Sedangkan bisnis itu bisa cycle, bisa naik, bisa turun, ya. Oke, berfluktuasi, namun lupa belum menyelesaikan. Oke. Nah, ini contoh resesi, ya, ini resesi dari GAF. Ini adalah kondisi di mana Indonesia saat ini, ya. Tugas pemerintah adalah bagaimana mendorong kurva aggregate demand ini kembali ke equilibriumnya, ya. Ini yang ideal, dan ini ketika ekonomi mengalami inflasi, ya, di mana overheated tadi, kepanasan tadi, ya. Barang diminta banyak, tapi tenaga kerja yang dibutuhkan tidak mencukupi secara ideal. Sehingga mungkin orang bisa jadi bekerja lebih banyak, lebih lembur, ya, atau bisa jadi juga melakukan impor tenaga kerja lain. Nah, ini disebut istilah inflationary gap. Kalau ini disebut dengan istilah recessionary gap, ya. Kalau ini lagi turun, ini lagi pas, ini kenaikan lebih, ya. Ini lihat, ya, ada ekonomi kita, ya, ada peak, ada resesi, menurun itu disebut resesi, ada trough, ada tingkat paling bawahnya, lalu ekspansi lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi itu ekonomi itu nih seperti itu, naik turun dari time, ya, ya. Jadi jangan khawatir kalau ekonomi dalam resesi, karena akan naik kembali ke pada equilibriumnya, ya. Nah, ini Indonesia, ya, naik turun, ya, real GDP-nya. Oke, ini pertemuan yang membahas tentang aggregate supply. Klip berikutnya akan membahas tentang fiscal policy, ya. Oke, sampai jumpa, dan mudah-mudahan saya bisa merekam kembali tentang fiscal policy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Thank you.